Mereka minta saya berbicara di sekitar persembahan dan ibadah. Dan karena itu saya pilih bagian ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara, bahwa ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Banyak orang merasa beribadah, tapi jangan sampai tidak sempurna. Ibadah ada dua. Pertama itu ibadah liturgis namanya. Ibadah liturgis itu yang ketika kita ada di gereja, kita ada dalam persekutuan-persekutuan seperti kaum ibu, kaum bapak, remaja, pemuda, usia lanjut orang itu ibadah liturgis. Kita beribadah hari Minggu, kita ada dalam doa, dalam pemberitaan firman dan lain sebagainya. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah ibadah raya kehidupan. Ibadah di mana kita menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Itu pun harus menjadi satu bagian di mana ibadah. Jadi kalau kita mau sambung antara ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan, maka sesungguhnya ibadah yang sejati itu ada ketika kita keluar dari ibadah liturgis. Artinya begini, kalau kita dapat pemberitaan firman di dalam ibadah-ibadah tentang bagaimana berbuat baik, bagaimana percaya pada Tuhan Yesus, bagaimana melakukan kehendaknya, mestinya hal-hal itu yang kita pakai ketika kita ada dalam ibadah-ibadah kehidupan. Saudara-saudara, ini serius sekali. Kenapa? Karena banyak orang bisa dalam ibadah liturgis itu mereka betul-betul hilang lenyap di situ, betul-betul datang dengan kehidupan yang bau, tunduk di hadapan Tuhan Allah. Ada yang sampai menangis-menangis kalau di ibadah liturgis. Tapi keluar dari gereja itu dong gila sendiri. Itu berarti tidak sinkron antara ibadah liturgis dengan ibadah raya kehidupan. Lalu tentang persembahan juga ada dua. Persembahan yang pertama itu adalah persembahan berupa uang dan materi. Yang kedua itu persembahan diri, persembahan kehidupan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih berpikir persembahan itu hanya dalam rupa uang. Sehingga apapun kita pun keadaan pas mau pergi gereja itu seringkali ada dua hal yang kita ucapkan. Mama, persembahan loh. Pernah ngomong begitu toh? Itu agak sopan. Yang kedua ini yang biasa kurang sopan. Mama, ada uang kici. Yang pertama tuh persembahan itu agak baik itu. Tapi yang kedua ada uang kici. Wih, itu memang mantap juga ya uang kici. Uang kici maksud apa? Kadang-kadang kita sudah naik motor pergi gereja sampai di jalan masih bilang, adik-adik berhenti sedikit di kios mikir apa? Tukar uang dong. Mau kasih persembahan, bayarkan itu. Kadang-kadang waktu kita memberi itu kita bungkus baik begini di tangan, isi sampai angin juga tidak bisa masuk gitu. Waktu masuk begitu, terus kenapa bungkus begitu rupa sampai tangan tidak bisa terbuka dalam Bapak? Alkitab bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu itu 1000 itu. Karena kalau 100.000 biasa agak terbuka sedikit, biasa kita pegang begini. Kalau yang kecil itu dia agak lain, kira-kira begitu. Tapi supaya menjadi jelas, saudara-saudara, saya suka bilang di mana-mana. Satu saat ketika Tuhan Yesus diberi pertanyaan, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus cukup hati-hati. Kenapa? Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Maka Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepada koin untuk pembayaran pajak itu. Maka tunjuk Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal perpuluhan, ini bukan soal persembahan. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Nah, karena di situ ada gambar dan tulisan kaisar, kasih kepada kaisar. Tapi Alkitab berkata, kamu semua adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu kepada Tuhan Allah dan bukan uangmu. Diri kepada Tuhan, bukan uang kepada Tuhan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak pikir aja Bapak, tapi saya pun persembahan pi. Oh, itu memang terlalu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong bilang, beta capek kosong bis pi, bawa persembahan. Di surga tidak ada kios jual super mie. Ya kita tidak sementara bikin persembahan, itu kumpul uang untuk bawa ke surga. Tidak, persembahan diri. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh untuk memahami itu,
Berdasarkan pembacaan ini, saya ingin untuk mengelompokkan satu dua hal supaya kita renungkan kira-kira kita ada di bagian mana. Saya kira ada 3 kelompok di sini. Dalam pembacaan ini tersirat satu, ada kemungkinan itu ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Ada orang yang Tuhan dia tidak kasihi dan sesama dia tidak kasihi. Orang-orang seperti ini menarik sekali. Kenapa? Karena pasti dia tidak takut Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti dia tidak takut Tuhan. Pasti dia tidak takut Tuhan. Dia santai-santai saja. Atau yang kedua berkaitan dengan itu, karena dia tidak takut Tuhan, maka dia tidak takut resiko karena tidak takut Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, resiko apapun, dia biasa. Kau hidup hanya sekali, satu nikmati. Tidak apa-apa juga. Karena memang hidup perlu dinikmati. Tapi kalau dalam kehidupan itu tidak takut Tuhan, itu yang biasa jadi soal. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu yang ketiga, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama tuh, dia punya indera rohaninya itu tidak aktif. Dia punya indera rohani tidak aktif. Off terus. Mati terus. Itu lonceng gereja biar bunyi sampai 100 kali itu dia susah. Saya berkhotbah di pedalaman TTS. Saya bilang begini, orang Timur kenal 2 macam bunyi gong. Orang Timur menyebut gong itu dengan sebutan sene. Bunyi gong pertama itu bilang begini, teng 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 teng. Ini bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja ini, banyak suami akan bilang kepada dia pu istri begini, Mama, Om Naukit, Mama pikas kita, Mama pikas kita. Itu kalau bunyi gong pertama. Ada bunyi gong yang kedua, ini dia pun tempo sedikit lebih cepat. Dia pun bunyi bilang begini, titu 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 titu. Itu bunyi gong apa? Pesta. Apalagi di kefa ya dia. Kalau bunyi gong pesta itu, suami-suami yang tadi omong bilang Mama Hom Naukit, sekarang dia ganti Mama Hom Paukit. Lu tunggu kok saya ambil. Itu besok baru dia pulang. Tahu dia untuk apa kita juga pusing lah. Tapi rupa-rupanya karena dia indera rohani itu mati, panggilan beribadah itu sangat sulit untuk didengar. Tapi kalau panggilan-panggilan duniawi itu memang paling bisa didengar. Saya pernah bilang begini, kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apalah, jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi menarik bukan pilihannya, tapi yang menarik itu adalah alasan di balik pilihan itu. Om, kenapa tidak pergi ibadah, mau pergi pesta? Aduh Pak Pendeta, minta maaf, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung tuh kayak kita ke perasaan yang aduh, apalagi yang undang langsung nih RT lah ya, aduh bapak mantu lah, itu perasaan. Kita perasaan itu. Tapi kalau saya yang tanya jangan ngomong begitu. Bapak, kenapa tidak pergi ibadah mau pergi pesta? Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung, kan? Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Tapi memang sekarang supaya kalau kita terlalu perasaan dan manusia, nah biar Tuhan undang langsung, saya begitu. Amin, kok. Jadi jangan kasih mati kita punya indera rohani itu. Itu tanda kita tidak takut Tuhan sama sekali. Saudara-saudara, bahkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama itu sesungguhnya mereka telah menjadi hamba dosa. Apa yang dosa mau itu saya yang dia ikut. Dia pun hidup dia persembahkan bagi dunia ini tanpa sadar ini. Kadang-kadang juga disadari. Karena itu saudara-saudara jangan heran orang-orang yang tidak takut Tuhan dan yang tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya dia memiliki sebuah damai sejahtera yang semu. Damai sejahtera yang semu itu artinya kelihatan itu orang tuh memang mantap, kayak aman-aman numpur rumah tangga. Dong pergi gereja pipes itu suka pakai pakaian seragam, sambil jalan angkat-angkat tangan, dada orang begini ini, bingung terlalu. Mungkin dong beli sepak mungkin jalan sama-sama. Tidak soal di situ. Tapi jangan sampai itu semu.
Semua dalam pengertian kelihatan oleh orang lain seolah-olah kita bahagia, tapi sesungguhnya itu hanya kulit luar, tidak bahagia.